Selamat datang kembali di kelas Vinaya Study. Sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama mengucapkan pujian pada Guru Agung kita. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Ambata Sutta, yang merupakan sutta ketiga daripada Digha Nikaya. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang Brahmajala dan Samanapala Sutta. Dan Ambata ini adalah sutta ketiga daripada Mahawaga Sutta. Silawaga Sutta dari Digha Nikaya. Kita perlu mempelajari sutta ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Brahmajala Sutta menjelaskan tentang pandangan-pandangan salah dan juga menjelaskan bagaimana kita bertemu dengan seseorang tentang bagaimana kita kadang sering terlalu memegang teguh filosofi kita. Sutta ketiga ini membicara tentang Ambata. Dan mari kita berkenalan dulu dengan Ambata. Ambata adalah murid atau siswa daripada Brahmana Pokasarati. Jadi gurunya adalah Brahmana Pokasarati, di mana gurunya ini telah diberi penghargaan oleh Raja Pasenadi dari Kosala. Yang telah menganugerahkan otoritas dari sebuah kota bernama Ukata. Maka Brahmana Pokasarati ini cukup terkenal. Brahmana Pokasarati sangat ahli dalam mantra-mantra, terlatih dalam 3 Weda, pembabar yang terampil dari aturan dan ritual. Jadi merupakan seorang Brahmana yang sangat terpelajar. Dan Ambata ini juga amat dihormati. Bahkan gurunya mengatakan kepada Ambata, apa yang saya tahu, kamu juga telah menguasainya. Artinya bahwa Ambata sudah mempelajari semua ilmu dan memahami semua apa yang dipahami, penjelasan daripada gurunya. Jadi inilah kondisi daripada Ambata. Sutta ini sutta ini terjadi ketika Sang Buddha mengunjungi kota Kata, di mana Brahmana Pokasarati mendengar berita yang amat mengagungkan, menghormati Yang Mulia Buddha.
Jadi ketika orang-orang zaman itu bicara tentang Buddha Gautama, mereka memujinya sebagai Arahang sama Sang Buddha dan seterusnya. Brahmana Pokalasati juga mendengar berita yang baik tentang Yang Mulia Buddha ini, maka kemudian mengutus Ambata untuk menyelidiki dan mengetes apakah yang disampaikan orang-orang ini betul atau tidak. Dalam kondisi inilah kemudian Ambata mendatangi Yang Mulia Buddha dan memiliki diskusi tentang sistem kasta terkait dengan suku Sakya. Yang Mulia Buddha menjelaskan tentang sejarah panjang daripada suku Sakya dan juga suku daripada Ambata serta bagaimana kaitan antara kedua suku ini. Setelah itu Yang Mulia Buddha menjelaskan lebih lanjut tentang pengetahuan dan moralitas. Ini adalah pengajaran utama dari sutta ini. Di sini kita bisa melihat pandangan Buddhisme tentang sistem kasta dan penjelasan pandangan para Brahmana tentang sistem kasta. Jadi di sini tugas daripada Ambata adalah untuk mengecek apakah Yang Mulia Buddha betul-betul seorang Buddha atau tidak. Dan tentunya setelah membuat jelas bahwa beliau adalah Buddha sejati, beliau menjelaskan tentang wija dan carana, yaitu pengetahuan dan moralitas. Ketika Ambata kembali kepada gurunya Pokarasati dan menjelaskan tentang percakapan yang telah terjadi antara Yang Mulia Buddha dengan dirinya, di mana Yang Mulia Buddha juga menyinggung tentang status daripada Pokarasati sedikit. Brahmana Pokarasati tidak senang tentang bagaimana beliau digambarkan dalam percakapan itu. Maka kemudian Brahmana Pokarasati pergi langsung kepada Yang Mulia Buddha untuk mengecek secara langsung. Sekaligus untuk meminta maaf tentang perilaku siswanya. Lalu kemudian Yang Mulia Buddha menjelaskan tentang wija dan carana. Lalu di sana Brahmana Pokarasati terbuka mata dhammanya, artinya mencapai kesucian. Lalu kemudian beliau berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Inilah penjelasan singkat atau ringkas tentang sutta ini. Mari kita melihat lebih detail ke dalam sutta.
Kembali yang mulia Brahmana Pokarasati menyuruh Ambata untuk menyelidiki tentang kebudahan daripada Buddha Gautama. Dia tentunya Ambata menanyakan, bagaimana saya bisa tahu beliau Buddha beneran atau tidak? Lalu Brahmana Pokarasati menjelaskan bahwa dalam tradisi kita, dari tradisi mantra kita, seorang yang besar, yang agung demikian, Mahapurisa, yang telah memiliki 32 tanda manusia unggul, memiliki 32 tanda manusia unggul ya, manusia agung. Nah, mereka yang memiliki 32 tanda ini hanya ada 2 jalan di depannya. Yang pertama adalah dia bisa menjadi penguasa dunia jika dia hidup dalam menjalani hidup berumah tangga. Tetapi jika dia kemudian meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang pertapa, dia akan menjadi seorang sama Sambuddha. Jadi ini adalah dua jalan yang tersedia bagi mereka yang memiliki 32 tanda. Jadi Brahmana Pokasarati bilang, kamu sudah tahu, kamu cek apakah Yang Mulia Buddha ini memiliki 32 tanda ini secara lengkap atau tidak. Karena jika dia adalah pertapa, pasti dia adalah seorang sama Sambuddha. Ini ada sedikit informatif tentang penguasa dunia atau Cakrawati. Beliau adalah seorang penguasa Omega, pemutar roda kebenaran. Dia menguasai wilayahnya berdasarkan dhamma dan kebenaran. Di seluruh penjuru negerinya tidak ada yang berontak melawan dia. Dengan demikian dia menjamin keamanan wilayahnya dan dia memiliki 7 harta karun yang itu ada di bawah ini. Jadi penguasa seperti ini disebut sebagai penguasa dunia. Lalu dikatakan beliau memiliki anak yang banyak, ribuan putra yang amat perwira, gagah perwira. Yang mampu menaklukkan pasukan-pasukan lawan. Tetapi beliau si penguasa dunia ini, Cakrawati ini, menguasai daratan dan lautan tanpa menggunakan tongkat atau pedang, tetapi melalui kebajikannya atau melalui dharma. Jadi orang rumah tangga yang seperti ini juga memiliki 32 tanda. Mereka memiliki 32 tanda jika hidup dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi penguasa dunia. Tetapi seorang arahat jika meninggalkan keduniawian menjadi sama Sambuddha, beliau ada seorang arahat, Buddha yang sempurna, mencapai kesempurnaan tinggi, pencerahan tertinggi, seorang yang
eh, menarik selubung dari dunia, selubung dari mata dunia ya. Melalui pengajarannya membuat orang bisa melihat. Nah, ini adalah beberapa harta karun ya. Yang pertama adalah roda, harta karun roda. Yang kedua adalah gajah, di mana eh, kitab komentar memberikan banyak penjelasan tentang Bapak Ibu bisa mengecek nanti apa aja harta karun ini. Yang ketujuh ini dalam terjemahan Inggris disebut sebagai penasehat ya, tetapi dalam kitab komentar sebetulnya menurut Bante adalah putra mahkota ya, putra tertua yang mampu membantunya mengatur negaranya dan kemudian nanti menjadi penerusnya. Nah, dengan putra mahkota yang baik ini bagaikan memiliki harta karun. Jadi inilah 7 harta karun daripada seorang Raja Cakrawati. Nah, setelah mempelajari, diingatkan tentang 32 tanda ini, ya, Ambata mendatangi Yang Mulia Buddha. Tetapi Ambata menunjukkan perilaku yang kurang sopan kepada Yang Mulia Buddha, di mana beliau berjalan naik turun mondar-mandir ketika Yang Mulia Buddha sedang duduk dan kemudian sambil mengucapkan beberapa kata-kata yang tidak jelas tentang kesopanan dan kemudian beliau duduk untuk berbicara sebelum Yang Mulia Buddha duduk beliau berdiri di hadapan Yang Mulia Buddha yang sedang duduk. Jadi ini bukanlah perilaku yang santun untuk berbicara dengan seorang yang dihormati. Maka Yang Mulia Buddha menegur Ambata. Ambata, apakah kamu berperilaku seperti ini juga jika sedang berbicara dengan para Brahmana yang dihormati, yang terpelajar, guru dari para guru, karena kamu melakukan seperti ini. Apakah kamu melakukannya yang sama ketika sedang ketika Anda sedang berhadapan dengan guru-guru Brahmana? Tetapi kemudian dijawab tidak, Pertapa Gotama. Ketika kami berhadapan dengan Brahmana yang terhormat, kami menjaga postur yang sama. Jika mereka berjalan, maka kami juga berjalan. Jika mereka berdiri, kami juga berdiri. Jika mereka duduk, kami duduk. Jika mereka berbaring, kami juga berbaring. Jadi inilah perilaku untuk menghormati para Brahmana. Tetapi jika kami berbicara kepada para pertapa rendah yang bercukur rambutnya, para pekerja kasar, mereka yang merupakan debu hitam dari kaki Brahma,
maka pantas saja jika saya berbicara seperti saya melakukannya kepada Yang Mulia Gotama. Jadi ini merupakan suatu penghinaan kepada Yang Mulia Buddha. Tapi Yang Mulia Buddha kemudian mengingatkan, tapi Ambata, tidak ada gunanya kamu melakukan hal seperti itu. Kamu datang jauh-jauh ke sini pasti memiliki tujuan tertentu. Maka kamu seharusnya menunggu agar atau mencoba, kamu seharusnya mendengarkan dengan baik untuk mencapai apa tujuan kamu itu. Karena kamu belum sempurna dalam latihan kamu, maka kamu memiliki kesombongan, keangkuhan dalam diri kamu. Itulah sebabnya kamu bersikap tidak sopan seperti ini. Tidak ada gunanya datang ke sini dan menghina orang. Walaupun Hambata datang dengan tujuan menyelidiki tentang 32 tanda, tetapi Hambata bukannya melakukan itu, malah terus berargumen karena merasa tersinggung. Dia memiliki tujuan untuk menghina. Padahal Yang Mulia Buddha tidak melakukan apapun. Tapi karena beliau adalah anggota daripada suku Sakya, beliau maka Hambata kemudian menyampaikan hinaan kepada suku Sakya. Mengatakan bahwa orang suku Sakya itu kasar-kasar, sensitif, dan penuh kekerasan. Memiliki asal-usul yang rendah. Mereka tidak memiliki penghormatan, menghargai para Brahmana. Jadi suku Sakya ini tidak sopan karena tidak memberikan penghormatan yang memadai kepada para Brahmana. Nah, inilah tuduhan yang diberikan kepada suku Sakya dengan tujuan menghina Yang Mulia Buddha. Inilah pertama kalinya Ambata menuduh suku Sakya sebagai kaum rendah. Lalu Ambata menungkas bahwa adalah tidak pantas bagi mereka tidak memberikan penghormatan kepada para Brahmana. Jadi secara keseluruhan Ambata menghina suku Sakya sebanyak 3 kali dengan menggunakan kata orang rendah.
Tapi Yang Mulia Buddha mengingatkan bahwa bahkan seekor burung puyuh, seekor burung kecil bisa berbicara ya, seperti yang dia suka di sarangnya. Tetapi ini di Kapilawatu, tetapi karena Ambata datang ke Kapilawatu, tapi Kapilawatu ini adalah rumah daripada suku Sakya. Mereka tidak layak untuk dihina seperti ini. Ini bukanlah cara yang tepat karena tinggal sendiri. Mereka tinggal di negara mereka sendiri dan dengan tata cara mereka. Tapi Ambata masih terus berargumen. Dengan tujuan meyakinkan Yang Mulia Buddha bahwa kasta Brahmana adalah kasta tertinggi sehingga layak memperoleh penghormatan. Jadi ada 4 kasta yaitu Ksatria, Ksatria, Brahmana, para pedagang, dan para pekerja. Di antara ini kasta Brahmana adalah yang tertinggi. Maka semua Sehingga tidaklah sopan bagi mereka yang masuk dalam 3 kasta yang di bawah ini tidak memberikan hormat kepada para Brahman. Tidak peduli apakah mereka tinggal di tempat mereka, di rumah mereka, mereka tetap harus memberikan penghormatan kepada para Brahmana. Inilah pandangan daripada Ambata. Ini sebabnya kenapa dia sangat marah dan terus-menerus menghina suku Sakya sebagai suku yang rendah. Setelah 3 kali, tampaknya anak muda ini sudah terlalu jauh. Bagaimana jika saya menanya tentang sukunya? Lalu Yang Mulia Buddha menanyakan, kamu dari suku apa? Lalu Ambata menjawab dengan bangga sekali, saya dari suku Kanhayan. Lalu kemudian Yang Mulia Buddha mengatakan, Ambata, bagi mereka yang ingat atau paham tentang garis silsilah daripada nenek moyang, mereka paham bahwa suku Sakya itu adalah bangsawan.
Orang-orang Sakya zaman mereka adalah bangsawan dan sedangkan suku Kanhayana itu adalah turunan daripada gadis budak dari suku Sakya. Jadi yang Mulia Buddha mencoba menjelaskan bahwa suku Sakya itu lebih tinggi karena daripada Kahayana. Lalu beliau menjelaskan sejarah daripada suku Sakya yang berawal daripada Raja Okaka, di mana orang suku Sakya menganggap eh, Raja Okaka sebagai eh, kakek moyangnya, di mana mereka eh, Raja Okaka ingin mewariskan kerajaan kepada anak putranya, kemudian mengusir saudara-saudaranya ke ke Himalaya. Lalu di sana mereka menikahi saudari-saudarinya mereka yang satu suku. Dengan tujuan untuk membuat darah suku mereka tetap murni. Lalu suatu hari Raja Okaka menanyakan pada menterinya, di mana para pangeran itu tinggal sekarang. Dan karena mereka tinggal di hutan jati, Raja Okaha kemudian mengatakan, oh, kemudian memuji bahwa oh mereka memang sekuat pohon jati. Para pangeran ini betul-betul adalah orang Sakya. Dan ini menjadi nama suku mereka. Maka Raja Okaka adalah kakek moyang daripada suku Sakin. Lalu Yang Mulia Buddha menjelaskan tentang garis silsilah daripada Kanhayana, di mana Raja Okaka memiliki seorang gadis budak bernama Disa. Lalu Disa melahirkan seorang anak yang hitam ya, yang mana ketika anak itu lahir beliau mengatakan, tolong mandikan saya, cuci saya, ibu. Bebaskan saya dari kekotoran ini. Ini membuat orang-orang takut gitu kan. Karena kejadian ini maka orang-orang menyebut bayi ini sebagai pisaca ya, sebagai siluman gitu ya.
Dan ini sampai maka orang-orang di sana sekarang menyebut kalau ada yang kejadian mengerikan seperti ini sebagai pisaca ya, siluman gitu ya. Di zaman sekarang, di zaman dulu mereka menyebut sebagai kanha atau hitam gitu ya. Karena ini maka Kanhes Ganhayana turunan daripada gadis budak dari suku Sakya. Jadi jika berdasarkan sejarah ini, suku Kanhayana harus menghormat kepada suku Sakya. Mendengar ini, orang-orang muda, para pemuda yang ada di sana menyampaikan, oh Pertapa Gotama, jangan mempermalukan Ambata terlalu banyak seperti ini. Ambata ini memiliki kasta yang tinggi, di mana suku Kahayana ini secara tradisi dipandang cukup tinggi. Dia lahir di keluarga yang baik. Dia juga seorang yang amat terpelajar dan pembicara yang hebat, seorang cendekiawan. Sehingga dengan latar belakang ini cukup sepadan untuk berdiskusi dengan Pertapa Gotama. Jadi para orang-orang muda ini memberikan interupsi ya kepada Yang Mulia Buddha pada waktu itu. Tapi Yang Mulia Buddha mengatakan, lalu Yang Mulia Buddha mengatakan, jika kalian berpikir bahwa Ambata itu kelahirannya tidak baik, bukan dari keluarga yang baik, tidak terpelajar, bukan merupakan cendekiawan, maka kalian boleh berbicara seperti itu. Maka Ambata sebaiknya diam karena dia tidak sepadan untuk berdiskusi dengan saya. Tetapi jika kalian berpikir bahwa jika dia adalah terlahir di keluarga yang baik dan terpelajar, maka kalian tidak seharusnya menginterupsi karena dia harusnya berdiskusi langsung dengan saya. Dengan demikian Yang Mulia Buddha menyetop interupsi daripada Brahmana muda. Maka kemudian para Brahmana muda ini sepakat bahwa oke, Ambata ini adalah seorang yang terpelajar dari, maka kami akan diam dan silahkan berdiskusi lebih lanjut. Maka dengan berhentinya interupsi, mereka dapat kembali berdiskusi. Yang Mulia Buddha kemudian bertanya kepada Ambata,
Ambata, aku akan menanyakan satu pertanyaan mendasar kepadamu yang kamu mungkin merasa berat untuk menjawab. Tetapi jika kamu tidak menjawab atau mencoba menghindari permasalahan ini, jika kamu cuma diam saja atau melarikan diri, kepalamu akan terpecah jadi 7 bagian. Apakah kamu sudah pernah mendengar dari para Brahmana, dari guru daripada guru, tentang asal muasal daripada suku Kahayana? Dan atas pertanyaan ini Kahayana Ambata tetap berdiam, tidak berani menjawab. Lalu untuk kedua kali Yang Mulia Buddha menanyakan pertanyaan yang sama, tapi Ambata terus masih diam saja. Ini sudah kedua kalinya. Jika ketiga kalinya seorang Tathagata menanyakan, tapi Anda terus berdiam saja, maka kepala Anda akan pecah menjadi 7 bagian. Ini adalah momen yang kritis. Ambata harus menjawab. Dan pada saat itu, Raja para dewa, yaitu Indra, pada saat itu muncullah Vajrapani, dewa dari dewa petir. Dia memegang senjatanya dan menyamar sebagai Yaka. Dan kemudian bersiap-siap di langit dan menampakkan dirinya. Jika anak muda Ambata ini tidak memberikan jawaban yang benar, pada saat Yang Mulia Buddha menanyakan untuk ketiga kalinya, aku akan memecahkan kepalanya menjadi 7 bagian. Pada saat itu, kemunculan daripada Saka terlihat oleh Yang Mulia Buddha dan Ambata. Melihat demikian, mendapatkan penampakan demikian, maka Ambada itu sangat ketakutan sekali. Maka beliau mencari perlindungan dari Yang Mulia Buddha, merangkak merangkak kepada Yang Mulia Buddha dan kemudian mengatakan, "Hmm, apa yang Pertapa Gotama sampaikan tadi? Bolehkah diulangi lagi?" Kembali, kembali menanyakan, apakah kamu sudah mendengar tentang kisah sejarah daripada Kahayana dari para guru kamu?
Lalu akhirnya Ambata mengakui, "Saya sudah mendengar kisah sejarah silsilah suku saya." Akhirnya Ambata mengakui sejarah sukunya. Mendengar ini para penonton ya, para anak-anak muda yang menonton kemudian kemudian berseru ya, "Oh, oh ternyata Ambata ini bukan dari keluarga yang baik, malah terlahir daripada gadis budak daripada suku Sakya. Sehingga Sakya lebih tinggi daripada sukunya Ambata. Tadinya kami tidak mempercayai Pertapa Gotama, berpikir bahwa dia mengatakan kebohongan." Pada saat itu, Yang Mulia Buddha berpikir, jika saya tetap diam, maka Ambata ini akan semakin dibully oleh teman-teman sesama Brahmananya. Tapi ini sudah terlalu memojokkan. Dan kemudian berseru, "Jangan terlalu memojokkan Ambata terkait dengan keturunan daripada gadis budak. Karena Kanha ini adalah seorang pertapa. Jika kamu berkata seperti itu, kamu memandang rendah suhu Kanha. Tetapi Kanha ini adalah pertapa yang luar biasa." Beliau pergi ke kerajaan di selatan, mempelajari mantra-mantra dari para Brahmana di sana. Lalu kemudian kembali ke suku Sakya kepada Raja Okaka dan meminta untuk menikahi Putri Madarupi, seorang putri yang amat cantik, putri daripada Raja Okaka. Kanha dengan berani meminta untuk menikahi putrinya. Raja Okaka mendengar ini sangat marah. Anak muda ini sudah ngaco sekali gitu ya. Putra dari seorang budak berani meminang putri saya. Lalu kemudian menaruh panah di busurnya untuk membunuh Kanha. Tetapi kemudian Kanha membacakan mantranya sehingga raja tidak mampu menembakkan panah.
Lalu kemudian para menteri kemudian mendekati Pertapa Kanha dan mengatakan, kasihanilah raja, yang mulia kasihanilah raja, tolong ampuni. Tapi katakan bahwa oke, kalau saya mengampuni yang raja, tetapi jika panahnya ini diturunkan dan menembak ke bawah, maka gempa bumi akan terjadi di seluruh penjuru kerajaan. Maka para menteri kembali memohon, ampuni raja, ampunilah kerajaan ini. Baiklah, tetapi jika panahnya menembakkan ke atas, maka para dewa tidak akan menurunkan hujan selama 7 tahun. Jadi dua pilihan yang tapi kemudian para menteri memohon lagi, ampunilah raja, ampunilah lahan tanah ini dan buatlah para dewa tetap menurunkan hujan. Lalu Pertapa Kanha mengatakan, baiklah jika begitu, raja harus mengarahkan panah itu kepada putra mahkota. Ini adalah sangat, kita tahu putra mahkota adalah calon raja berikutnya. Lalu pilihan terakhir adalah mengarahkan panah kepada putra mahkota, tetapi dikatakan bahwa putra mahkota akan baik-baik saja. Lalu para menteri kemudian menyetujui, baiklah kalau gitu Raja Okaka arahkan panah kepada putra mahkota. Dan ketika panah dilepaskan, ternyata panah itu tidak melukai putra mahkota itu. Setelah kejadian ini, Raja Okaka ketakutan dan gentar akan hukuman dewa. Lalu merestui putrinya untuk dipinang oleh Pertapa Kanha. Jadi jika kita cuma lihat dari asal-usulnya, memang Kanhayana berasal daripada putra seorang gadis budak ya. Tetapi jika kita lihat dari garisnya Raja Kanha dan Putri Madarupi, dikatakan bahwa jangan terlalu memojokkan Ambata.
dengan terus-menerus menunjuk memojokkan sebagai keturunan seorang budak. Itu betul, tetapi Kanha sendiri adalah seorang pertapa yang luar biasa. Jadi di sini Yang Mulia Buddha membela Ambata. Lalu kemudian Yang Mulia Buddha mengatakan lebih lanjut, Ambata, bagaimana bila putra seorang kasta kesatria menikahi seorang putri dari Brahmana, lalu melahirkan seorang anak dari pernikahan mereka. Jadi papanya adalah kesatria, mamanya adalah Brahmana. Dalam kasus ini, putra dari mereka, apakah putra ini diizinkan untuk menerima tempat duduk? Apakah para Brahmana menerimanya sebagai bagian dari mereka atau tidak? Walaupun ayahnya adalah dari kesatria. Lalu Ambata menjawab bahwa iya, mereka akan menerimanya. Karena ibunya adalah, walaupun ayahnya adalah kesatria, karena ibunya adalah Brahmana, tidak ada masalah. Lalu dalam upacara atau ritual, apakah anak ini boleh ikut atau tidak? Lalu Ambata mengatakan, ya mereka akan menerimanya. Lalu bagaimana tentang mantra? Apakah mereka dia boleh mempelajarinya atau tidak? Tapi dijawab bahwa enggak, dia boleh mempelajari mantra-mantra. Lalu apakah jika putra ini ingin menikahi gadis daripada Brahmana, apakah boleh atau tidak? Lalu kita lihat dari sisi kesatria. Apakah kesatria akan menyambut dia dengan penyambutan kesatria? Lalu Ambata menjawab tidak. Kesatria tidak akan mengakui anak ini. Kenapa? Karena kelahirannya tercela dari sisi ibunya. Jadi dalam kasus ini dari sudut pandang kesatria, ayahnya kesatria, tapi ibunya bukan kesatria dari kasta Brahmana, maka tidak akan diterima, dianggap lebih rendah. Lalu Yang Mulia Buddha memberikan perumpamaan lain. Bagaimana jika putra seorang Brahmana menikahi putri daripada kesatria? Lalu jawabannya sama. Putra dari pertemuan dua kasta ini akan diterima oleh kasta Brahmana, tetapi tidak diterima oleh kasta kesatria. Jadi Yang Mulia Buddha kemudian berkata, Ambata berarti kesatria, baik putranya mengambil putri daripada Brahmana atau putrinya mengambil putra daripada seorang Brahmana, berada dalam posisi yang lebih tinggi dari Brahmana.
Jadi dalam situasi ini kalau kita lihat dengan subjektif, tampaknya kesatria lebih tinggi, tetapi Brahmana selalu mengatakan mereka lebih tinggi. Lalu ada kasus lain, jika seorang Brahmana telah mengalami hukuman, diusir dari kota dan desa, apakah orang seperti ini masih diterima di kalangan para Brahmana? Jadi jika ada Brahmana yang telah dihukum seperti ini, apakah masih diterima? Tidak. Maka dia kehilangan statusnya di kalangan para Brahmana. Juga para Brahmana tidak akan mengizinkan menikahi putri-putri mereka. Tapi bagaimana dengan kesatria? Jika ada dari kasta kesatria diusir, dihukum dari kota dan desa, apakah kesatria yang diusir seperti ini masih diterima di kalangan para Brahmana? Masih boleh mendapatkan tempat duduk dan air? Ya, tapi masih. Jadi dalam konteks ini pun kesatria yang sudah mengalami hukuman yang paling memalukan seperti ini masih lebih tinggi daripada para Brahman. Lalu yang mulia Buddha mengambil rujukan kepada Brahma Sanya Kumara. Para leluhur daripada Brahmana menghormati Brahma ini. Jadi menurut Brahma Sanya Kumara, bagi mereka yang di antara para suku Satria adalah yang terbaik. Satria harus di posisi tertinggi. Tetapi yang terbaik bagi para dewa dan manusia adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan moralitas terlepas dari kastanya. Jika seorang memiliki pengetahuan dan moralitas, dia harus berada di posisi tertinggi. Jadi syair ini dari Brahma Sanakumara.
memuji Brahma Ksana Kumara, mengatakan bahwa syair ini telah disampaikan dengan tepat, tidak salah, dan amat bermanfaat. Dalam dalam khotbah selanjutnya, pembicaraan selanjutnya, Yang Mulia Buddha akan membicarakan apa itu wija, apa itu carana. Lalu Yang Mulia Buddha mengatakan bahwa beliau setuju dengan Brahmasanya Kumara, bahwa kesatria adalah yang terbaik di antara kasta-kasta, tetapi mereka yang memiliki pengetahuan dan moralitas adalah yang terbaik di antara dewa dan manusia. Jika kita merenungkan sifat-sifat unggul daripada Yang Mulia Buddha, maka ada istilah wija dan carana. Jadi, yaitu adalah dia yang memiliki pengetahuan dan perilaku moralitas yang baik. Jadi ini yang terjadi ketika disuruh gurunya untuk mengecek 32 tanda, malah Ambata mencela suku Sakya, dan kemudian Yang Mulia Buddha menceritakan asal-usul leluhur Kahayana, dan menjelaskan bagaimana bahwa Brahma, kasta Brahmana tampaknya lebih rendah daripada kasta kesatria. Dan tentunya ini menjadi masalah besar ya buat Ambata. Tetapi Yang Mulia Buddha tetap membelanya di antara teman-temannya. Kita akan diskusi kita untuk saat ini sampai di sini, dan kita akan melanjutkannya dalam pertemuan berikutnya, lebih mendalam tentang apa itu wija dan carana.